Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang gelombang penampakan UFO yang ada di Papua Nugini di sekitar tahun 1950-an. Kalau teman-teman pernah mendengar kisah yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Father William Booth Gill atau yang dikenal dengan Pastor Gill atau Father Gill, nah kesaksian beliau sebenarnya adalah satu dari sekian kesaksian yang ada di Papua Nugini saat gelombang penampakan fenomena UFO sedang terjadi. Di video kali ini saya akan membahas tentang gelombang penampakan fenomena UFO yang ada di Papua Nugini. Jadi langsung saja kita mulai ya. Saya akan menggunakan PowerPoint karena di sini ada banyak sekali informasi yang harus saya sampaikan dan saya harap apa yang saya sampaikan tidak keliru. Jadi untuk mengurangi resiko keliru, saya menggunakan PowerPoint yang bisa saya baca dan teman-teman juga baca. Jadi kita langsung saja mulai pembahasannya. Bicara mengenai gelombang penampakan fenomena UFO yang ada di Papua, ini sebenarnya tidak lepas dari kiprah yang luar biasa dari seorang yang bernama Pastor Norman E.G. Goodwell. Beliau ini ada di daerah Papua Nugini bersama dengan adiknya dan juga saudara iparnya yang seorang dokter. Mereka bertiga sama-sama melihat UFO. Tetapi Pastor Norman E.J. Crodwell ini dia tidak hanya melihat tetapi juga mencatat, mengarsipkan, dan melaporkannya kepada Flying Saucer Review, yaitu sebuah majalah yang sangat penting di pembahasan ufologi di tahun mungkin tahun 50-an sampai tahun 2000-an. Kiprah beliau begitu penting, saking begitu pentingnya sampai FSR sendiri yang meminta beliau untuk menjadi investigator lapangan di Papua Nugini untuk melaporkan apa saja yang beliau lihat dan apa saja yang masyarakat saat itu sedang saksikan. Beliau juga sudah membuat dua artikel ya, yang berjudul Unidentified Submarine Object of Papua dan Flying Saucers over Papua. Nah, bicara Unidentified Submarine Object of Papua ini bukanlah sebuah kapal selam biasa, bukan juga tentang kapal selam militer, tetapi adalah objek selam yang tidak dikenal atau yang populer disebut dengan USO. USO ini adalah versi air dari UFO. Kalau UFO ini udara, USO ini air atau mungkin lautnya ya. Jadi USO ini cenderung ada di dalam lautan. Ini dua artikel beliau, yaitu Unidentified Submarine Object of Papua dan juga Flying Saucers over Papua. Nanti teman-teman bisa membacanya secara lengkap di Flying Saucer Review. Nanti akan saya sebutkan berapa volumenya ya, karena Flying Saucer Review itu judulnya panjang. Kadang disebut volume sekian, tapi ada episode sekian-sekian, jadi lebih rinci lah. Saya nggak begitu hafal ya nomor-nomornya, jadi nanti saya akan tulis di kolom deskripsi. Nah, ini adalah penampakan pertama yang bisa dicatat selama periode penampakan UFO di Papua Nugini, yaitu laporan yang dilakukan oleh T.P. Drury yang merupakan Kepala Pejabat Penerbangan Sipil di Port Moresby pada tanggal 23 Agustus 1953. Singkat cerita, singkat cerita, T.P. Drury yang saat itu sedang memotret tentang kehidupan yang ada di Papua Nugini, dia ditemani oleh istri dan anaknya. Sang istri kemudian melihat sesuatu yang aneh di langit yang saat itu benar-benar biru bersih. Tidak ada awan, tidak ada mendung, hanya langit biru yang bersih, seperti kanvas yang berwarna biru. Tapi kanvas yang berwarna biru itu rupanya menghadirkan sebuah misteri yang akan dilihat oleh istrinya dan dikenang oleh TV Druri untuk selama-lamanya. Karena di kanvas biru atau di langit biru yang cerah itu tiba-tiba muncul segumpal awan. Nah, dari segumpal awan itu kemudian keluarlah benda seperti peluru yang kemudian melesat dengan kecepatan tinggi, kemudian naik sekitar 45 derajat, kemudian melesat lagi ke arah yang sama
dengan arah di awal dia melesat pertama kali. TV Drury kemudian memotret dengan kamera atau mungkin lensa ya, 8 milimeter. Beliau kemudian memotret beberapa kali, setelah beliau memotret beberapa kali, beliau kemudian menanyakan kepada otoritas lapangan udara terdekat saat itu. Tapi ternyata tidak ada laporan penerbangan, terutama penerbangan yang bentuk pesawatnya seperti apa yang dideskripsikan oleh TV Drury. Juga tidak ada uji coba roket pada saat itu. TV Drury ini penasaran, apa gerangan yang dia lihat bersama istrinya. Jadi dia mengirimkan beberapa foto atau beberapa film terbaik ke tempat-tempat militer angkatan udara lainnya, termasuk angkatan-angkatan udara yang berafiliasi dengan Inggris dan Australia. Kemudian lama TV Drury mengirim, file tersebut rupanya dikembalikan lagi kepada TV Drury, tetapi yang dikembalikan hanyalah film-film yang tidak sebagus yang masih di-keep oleh para militer tadi. Dengan kata lain, TV Drury, walaupun film-filmnya sudah dikembalikan, tetapi adalah versi yang kurang baik atau versi yang jelek dari yang ia dapatkan. Ini adalah satu foto yang bisa kalian temukan kalau kalian melakukan searching di Google tentang foto yang diambil oleh TV Drury pada saat kejadian. Objek berwarna putih ini adalah objek yang dimaksud oleh TV Drury, tetapi sekali lagi foto yang didapat oleh TV Drury adalah bukan foto yang terbaik. Kemudian ini adalah sketsa lintasannya, tapi dari yang saya dapatkan, sumber informasi mengatakan bahwa ini sebenarnya terbalik arahnya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini kan dari lurus kemudian naik ke arah kanan nih. Tapi sebenarnya dia lurus naik kemudian ke arah kiri. Jadi arahnya apa ya? Terpantul lah, mirroring gitulah istilahnya. Nah, penampakan berikutnya ada di Teluk Papua Nugini tahun 1955-1956. Ini antara rentang waktu tersebut ya. Tapi yang menarik adalah deskripsi dari apa yang terlihat di tahun ini rupanya deskripsi yang sama yang dilihat oleh penduduk lain di 4 sampai 5 tahun yang akan datang. Jadi, mereka sama-sama melihat ada cakram besar, kadang berwarna hijau, kadang berwarna putih, kadang berwarna merah, kadang berwarna biru. Dan dari tahun ke tahun kemudian bentuknya persis seperti itu. Nah, di Mei 1955, ada laporan dari seorang dokter bernama Enes Por yang saat itu sedang kembali dari berenang di laut ketika ia melihat sebuah cakram besar, ukurannya sekitar setengah ukuran bulan, dan bersinar dengan cahaya hijau yang bergerak perlahan selama sekitar 1 menit sebelum menghilang. Kemudian ada juga manajer yang bernama C. Jackson, manajer transportasi udara Papua Nugini. Saat itu dia sedang memancing di sebuah pulau di teluk yang jaraknya 70 mil sebelah barat Port Moresby. Dan dia dan temannya melihat ada cahaya yang aneh. Cahaya ini seolah mendekat, kemudian menjauh, kemudian menghilang. Kemudian ada cahaya aneh di atas Kepulauan Indigo, 6 November 1957. Nah, South Pacific Post pada 6 November 1957 menceritakan seorang perwira patroli dan 4 orang ELPA mengamati cahaya aneh yang tak dapat dijelaskan melayang di dekat kapal mereka selama 20 menit. Mereka berada di Selat Ahu di gugusan Inigo ketika cahaya aneh muncul di barat. Cahaya itu tampak seperti bintang kuning besar yang melayang di tempatnya selama 20 menit. Cahaya itu tetap diam selama 20 menit, kemudian bergerak dengan cepat ke area kecil. Cahaya itu berubah dari merah tua menjadi hijau, kemudian tampak jatuh ke laut. Nah, kenapa saya beri keterangan merah ya? Karena rata-rata laporan UFO sebelum UFO-nya ini menunjukkan wujud yang sebenarnya, itu biasanya diawali dengan cahaya berwarna kuning. Ini seperti yang dilihat oleh kakak beradik di Surabaya, di daerah Ketintang, yang dilihat oleh Arya Dharma dan Randy Dharma. Nah, mereka berdua tuh melihat ada cahaya kuning, kemudian terlihat semakin membesar, kemudian hilang, kemudian muncullah UFO berbentuk segitiga di atas kepala mereka.
Kemudian juga ada laporan cahaya merah di atas bandara tahun 1958 di bulan Februari. Nah, cahayanya ini unik nih. Dia ada di apa ya, atas landasan pacu dan tampak melayang seolah-olah sedang mencari sesuatu. Sifat atau karakteristik UFO semacam ini juga pernah dilaporkan oleh Linda Zimmerman, seorang penulis yang pernah membuat film dokumentasi kesaksian-kesaksian orang-orang yang telah melihat UFO di daerah terpencil di New York. Di sana ada sebuah penampakan UFO segitiga sangat besar dilihat oleh banyak saksi mata. Kemudian UFO ini seperti memancarkan cahaya menyorot dari UFO ini kemudian ke jalanan ya, seperti sedang mencari sesuatu. Ini tipikal-tipikal sifat dari UFO yang ada di tahun mungkin tahun 50-an sampai Linda Zimmerman itu tahun 80-an ya, 80-an. Oh sorry, kejadiannya di tahun 80-an, tapi Linda Zimmerman mewawancarai di sekitar tahun 2010-an. Kemudian ada penampakan bulan biru di dekat Saramai, Juni 1958. Saksi matanya adalah Uskup Doyle Vicaris Apostolic Samarai ya. Pada Juni 1958 datang dari selatan sebuah objek bulat seukuran bulan dan berwarna biru pucat, memancarkan cahaya yang lebih terang dari sinar matahari. Objek itu tampak melayang di langit di atas misi dan setelah sekitar 5 menit bergerak ke arah utara dan menghilang di tengah langit. Kemudian ada cahaya di atas Teluk Goodenough, Juni 1958. Sorry, saya kurang ngerti ya cara bacanya ini ya. Apakah Goodenough atau Good Enough atau bagaimana. Tapi semoga Goodenough ini bukan ejaan yang salah ya. Penampakan ini juga terlihat di misi di Teluk Goodenough, kemudian di dekat apa ya, Wamira, ketika orang-orang penduduk lokal sedang melakukan kebaktian. Oh ya, ini perlu saya ceritakan ya. Jadi di tahun-tahun segitu itu sedang banyak misionaris nih pergi ke Papua Nugini untuk menyebarkan ajaran-ajaran eh, Katolik atau sorry mungkin Kristen ya, karena Pastor Father Gill sendiri itu adalah pastor Anglikan. Saya kurang tahu Anglikan ini apakah Kristen atau Katolik, tapi beliau adalah pastor Anglikan. Tapi kalau dilihat dari pakaian yang serba-serba hitam, rasanya Katolik ya, pastor ya. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Kemudian ada bola api hijau di bulan Juni juga 1958. Saksi matanya bernama Bapak Beswit dari Dogra. Kemudian saksi matanya berikutnya adalah saudara ipar dari Pastor Norman E.J. Cruthwell yang bernama Dr. J.K. Houston. Ini merupakan kepala kapelan dan dokter yang merupakan saudara ipar dari Pastor Cruthwell juga merupakan direktur rumah sakit di Dogra. Melaporkan bahwa sekitar pukul 6.30 sore setelah kebaktian malam di Desa Wamila, ada cahaya cermenang seperti bintang. Kemudian istri dari Dr. J.K. Houston ini juga melihat. Kemudian penduduk sekitar juga melihat. Kalau nggak salah, Pastor Cruthwell juga melihat. Dan penduduk sana mengiranya itu adalah satelit. Tapi ciri-cirinya pada akhirnya tidak seperti ciri-ciri satelit pada umumnya. Nah, ini ada berita dari Radio News Port Moresby. Jadi sekitar pukul 18.45 pada hari Senin 1 Desember, sebuah objek terbang tak dikenal terlihat oleh beberapa penduduk Boroko, sebuah pinggiran kota di Port Moresby. Objek itu seperti bintang berwarna putih kebiruan dan memiliki magnitudo yang hampir sama dengan bintang terang. Objek itu bergerak dari timur ke barat dan menghilang rendah di cakrawala barat. Benda ini kemudian cenderung menghilang setiap beberapa detik. Nah, ini adalah rangkuman kasus UFO yang berkaitan dengan Pastor Cruthwell. Ngomong-ngomong, foto berwarna ini adalah hasil dari apa ya, pewarnaan yang dilakukan oleh Gemini dari foto hitam putih yang di awal tadi. Ini adalah rangkuman-rangkuman yang dilihat oleh Pastor Cruthwell dan dilaporkan oleh Pastor Cruthwell sejak tanggal 22 sampai 29 November 1958 di Manapi. Yang melihat adalah anak-anak sekitaran sana. Kemudian 30 November 1958 pukul 18.50 di Manapi juga. Nah, anak-anak dan orang-orang di sana
melihat objek yang awalnya dikira sebagai satelit. Kemudian 1 Desember di Boroko, sebuah pinggiran kota Port Moresby. Seorang warga melihat ada sebuah cahaya putih terang menyerupai bintang. Juga orang-orang di sana tuh mengira itu adalah satelit, ya. Tapi setelah dicek ya, dicek dengan ciri-ciri satelit ini tidak sama seperti satelit pada umumnya. Masih menjadi misteri, kira-kira benda apakah itu. Nah ini menarik ini ya. Jadi di rentang tahun 1959-an, di awal-awal ya, kira-kira di bulan Maret, ada penampakan UFO yang berbentuk seperti lampu Tile. Lampu Tile ini adalah lampu Petromax. Objek ini berwarna putih, tapi mungkin figurnya ini seperti lampu Tile. Melintas di beberapa tempat, saksi matanya salah satunya adalah Pastor Albert M. Lilika dari Papua Nugini dan seorang guru bernama Augustine Bogino yang sedang dalam perjalanan pulang dari kebaktian gereja di pantai di depan Gunung Bay ketika mereka lihat cahaya putih terang melayang di seberang teluk di atas Gunung Owen Stanley. Nah, ini yang menarik nih. Jadi, ada sebuah kesaksian yang barangkali nanti kalau nggak salah kesaksian dari pastor. eh, nah, para saksi ini mengatakan bahwa tidak ada pergerakan yang mencolok dan kami bisa melihatnya selama sekitar 10 menit. Tetapi saat kami keluar dari hutan kecil itu, benda ini sudah menghilang. Ini adalah lampu delay ya. Jadi bentuknya katanya sih seperti ini. Apa saya nggak jelas juga apakah bentuknya memang semirip ini bentuknya. Dan saya juga tidak mengerti, tidak mendapatkan informasi apakah objek ini dia berdiri tegak atau dia tidur horizontal. Kalau tegak kan berarti kan dia sisi seperti ini ya, berdiri gitu ya, berwarna putih seperti lampu tirai. Kemudian kalau mungkin horizontal, barangkali seperti jenis UFO yang sering orang-orang sebut sebagai UFO silinder. Nah, karena awalnya saya nggak ngerti ya, lampu tile ini kan ada bentuknya macam-macam. Apakah lampu tile yang sebelah kiri yang berupa lampu saja, ataukah lampu tile yang bisa berfungsi sebagai pemanas? Nah, kalau lampu tile yang berfungsi sebagai lampu dan pemanas, kita bisa melihat ya, ada seperti eh, objek bulat di belakang lampu. Nah, ini kalau objek bulat seperti ini, barangkali ini yang dilihat orang-orang yang mereka bilang atau mereka anggap seperti bentuk bulan. Atau malah seperti yang ya memang benar-benar lampu ya, bukan lampu yang pemanas. Nah, di sini saya tidak dapat informasi kira-kira lampu tile yang jenis yang mana yang cocok sebagai deskripsi mereka. Kalau barangkali lampu tile yang mereka maksud yang berbentuk seperti bulat, maka yang lampu dan pemanas, dan barangkali objek itulah yang dianggap sebagai UFO yang seperti bulan, tetapi tidak seperti bulan. Juga di 27 Maret 1959 di sekolah Saint Aidan dekat Dogra, laporan dari Pastor David Dury, yaitu seorang doktor teologi juga kepala sekolah Saint Aidan, pukul 17.30 hingga 18.00. Ketika langit masih terang dan banyak siswa dari sekolah di dekat Dogra menyaksikan sebuah objek mirip lampu tele bergerak melintasi langit. Objek itu muncul dari laut, melintasi langit di atas Dogra dari Tanjung Freya dan menghilang di Cakrawala ke arah Akademi Nama Suci di selatan. Nah, juga ada penampakan lainnya juga ya di bulan Maret April 1959 di daerah Jiwa, Dogra, Manapi, Saliba dekat Samarai, kemudian di daerah Konflik, dan kemudian di daerah Kepulauan Sades, juga dilihat oleh orang kulit putih dan juga penduduk lokal Papua, baik di darat maupun di kapal. Nah, ini adalah penampakan dari pemandangan di sekitaran Boanai, ya, foto hitam putih. Ini juga merupakan lanskap dari penampakan daerah di Boanai. Ini juga merupakan lanskap di daerah sekitaran Boanai. Saya kemudian memakai Gemini AI ya untuk mengetahui apakah dia bisa mewarnai foto-foto yang hitam putih ini, dan ternyata hasilnya luar biasa loh.
Nah, ini hasil pewarnaan dari Gemini AI, dan ini juga, ya saya kurang tahu juga ya, apakah ini akurat atau enggak, tapi setidaknya kita bisa kayak, apa ya, membayangkan lebih nyata seperti apa sih pemandangan saat itu. Terutama yang ini ya, ini saya suka sekali. Ini seperti pemandangan pemandangan yang ada di Afrika. Dan ngomong-ngomong, penampakan UFO di Afrika juga juga bisa dibilang aneh-aneh sih. Ada yang UFO dan aliennya itu mampir di sebuah sekolah yang juga pernah saya bahas ya, Ariel School di Rua, Zimbabwe. Dan juga teman saya sendiri pernah melihat UFO di daerah Afrika. Saya agak lupa di daerah mana ya. Tapi dia ini semacam tenaga medis. Saat itu dia bersama temannya yang warga Korea sedang bertugas di situ. Jadi ada 3 orang, teman saya warga Korea sama satu itu penduduk lokal. Saat itu sedang berhenti naik mobil karena mereka sedang istirahat. Nah, teman saya ini lihat ke arah gunung. Ke arah gunung ada cahaya yang turun, turun ke bawah. Terus teman saya ini merasa aneh. Kalau ini pesawat atau helikopter, kok tidak ada suaranya gitu. Nah, penduduk lokal ini ditanya oleh teman saya, itu apa kira-kira yang turun dari atas gunung ke bawah? Malah jawaban dari penduduk lokal ini tidak sangat tidak menjawab ya. Dia bilang, oh mungkin itu mata hiena gitu, mata mata hewan-hewan buas. Biasanya kan cenderung menyala ya kalau di dalam gelap. Tapi berarti hewan ini sangat besar dong kalau sampai cahaya matanya ini kelihatan. Dan teman saya tidak tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh penduduk lokal. Jadi dia dan teman Koreanya kemudian sepakat, kalau nggak salah sepakat, kita tunggu saja lah, barangkali itu helikopter yang membawa apa ya, yang membawa satu itu hilir mudik, mengangkut obat-obatan atau apapun itu. Tapi setelah ditunggu, ya nggak ada helikopter yang datang. Kemudian teman saya merasa, kayaknya kita harus pergi deh dari tempat ini. Seperti itu yang diceritakan teman saya. Oke, itu tadi hanya selingan saja ya, kita langsung lanjut ke sini. Nah, ini adalah bisa dibilang inti dari topik yang akan saya bahas di sini. Karena nanti dalam apa yang disaksikan oleh Pastor William Bucil dengan sekitar 30-an atau mungkin puluhan jemaat atau murid-muridnya yang merupakan penduduk lokal adalah sebuah peristiwa yang lebih besar atau lebih lebih aneh daripada yang sering diceritakan orang-orang. Nah, kalau menurut Pastor William Bucil, beliau sendiri juga sebenarnya melihat cahaya seperti lampu tili pada 9 April 1959 di lereng Gunung Pudi. Nah, menurut kesaksiannya, pada pukul sekitar 6.50 sore, Pastor William Bucil terlihat bersama orang-orang Papua Nugini di atas sebuah perahu kecil dalam perjalanan pulang setelah mengunjungi cabang yang jauh. Cahaya itu seterang lampu genggam kuno atau tile lamp bersinar putih tanpa bergerak di lereng Gunung Pudi. Kesaksian Pastor Jill adalah, saya tidak terlalu memikirkannya saat itu, mengira seseorang sedang mendaki dengan membawa lampu, tetapi ketika saya menyadari 5 menit kemudian, cahaya itu telah menghilang. Dan 5 menit kemudian, saya melihat cahaya itu lagi di sisi gunung yang sama sekali berlawanan. Keesokan paginya, ketika saya memeriksa lereng gunung tempat saya melihat cahaya itu, saya tidak melihat apapun kecuali tebing curam tanpa jalan setapak di pegunungan. Sangat sedikit orang di daerah itu yang memiliki lampu tile, jadi sangat tidak mungkin itu adalah lampu tile. Nah, yang menarik di sini adalah ada dua titik gunung nih ya. Anggaplah titik yang satu ini dengan titik yang satu ini. Pastor Jill atau Father Jill saat itu melihat di titik ini ada sebuah cahaya putih seperti cahaya lampu genggam lampu tile. Tapi nggak lama kemudian cahaya ini berpindah di seberangnya, jadi di gunung seberang dari titik awalnya. Nah, ini apakah UFO ini berpindah dari sini ke sini dengan waktu yang sangat cepat, atau dia sebenarnya menghilang kemudian pindah di sini dalam waktu yang sangat cepat pula, dalam artian ini teleport versus kecepatan yang sangat tinggi.
Nah, ini yang menjadi hal yang aneh juga yang dialami oleh Pastor William Booth Gill. Nah, ini adalah foto beliau semasa muda. Dan lagi-lagi saya menggunakan Gemini AI untuk kira-kira merekonstruksi foto hitam putih beliau. Ya, mungkin tidak terlalu mirip ya, tapi seenggaknya kita dapat gambaran lah ya. Seperti apa foto beliau kalau diwarnai. Kemudian ada juga kesaksian dari pendeta lain, mungkin ini pendeta lokal ya, pendeta Stephen Gilmoy. Jadi sekitar pukul 1 dini hari pada tanggal 21 Juni, pendeta Papua Nugini Stephen Gilmoy sedang meninggalkan rumahnya ketika ia menyaksikan sebuah objek putih bercahaya turun tanpa suara dari ketinggian di langit, tepat di sebelah barat markas misi Buanai. Objek tersebut terbang ke timur sepanjang pantai dan melayang sekitar 90 meter di atas tanah. Ketika cahaya sedikit meredup, ia melihat sebuah objek berbentuk seperti piring kopi terbalik dengan 4 titik bulat hitam di bagian bawahnya. Objek tersebut kemudian naik dan menghilang ke dalam awan. Menurut Pastor Jill, Pastor Moy tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang piring terbang. Ini adalah lokasi di mana markas misi Buanai tempat Pastor William Booth Gill mengajar. Saya lupa untuk memberi warna pada foto ini. Nah, ini ada 2 hari yang sangat penting yang perlu teman-teman ingat dan akan saya bahas di sini, termasuk spekulasi apa yang sebenarnya terjadi. Pada 26 Juni 1959, dengan judul yang saya beri nama UFO yang berayun. Kenapa UFO yang berayun? Seperti ini kisahnya ya. Jadi pukul 6.45 sore, saat Pastor Jill berbelok dari rumahnya, ia melihat sebuah objek besar di langit barat pada ketinggian sekitar 45 derajat. Saat itu, Pastor sedang tidak mengira itu adalah piring terbang. Pastor Jill kemudian memanggil asistennya yang bernama Eric Kodawara atau mungkin yang bernama Eric Langford. Kemudian beliau bertanya, apa yang kau lihat di sana? Lalu kemudian Kodawara menjawab, sepertinya sesuatu yang bercahaya. Kemudian Pastor Jill berkata, kalau begitu pergilah ke Dr. Stephen White dan suruh dia datang segera. Deskripsi objek dari kejauhan tampak berwarna putih dan dari dekat memancarkan cahaya jingga. Permukaannya seperti logam. Di bagian benda ini, berbentuk cakram ini, itu ada bagian yang atasnya lagi. Dan Pastor William Bugil ini menyebutnya sebagai deck. Karena di bagian ini tuh ada kayak pegangan ya. Ada semacam pagar pegangan. Dan di daerah ini, daerah deck ini, keluar masuk humanoid yang berpakaian abu-abu atau berpakaian putih. Dan ini adalah satu-satunya kasus di mana atau laporan di mana muncul humanoid pada gelombang penampakan UFO di Papua Nugini. Nah, baik UFO maupun penumpangnya ini dikelilingi seperti cahaya. Tapi cahaya dari humanoid ini dan UFO ini tidak terlihat menyatu. Jadi kayak cahayanya sendiri-sendiri gitulah ya. Cahaya yang mengelilingi humanoid ini sendiri, cahaya yang mengelilingi UFO ini sendiri. Kemudian warna kulit mereka itu tidak bisa dibedakan, cukup mirip, mungkin identik ya, namun tampak seperti putih. Tidak jelas juga apakah yang dilihat ini seperti alien Nordik atau alien Grey. Saya kurang dapat informasi seperti itu. Nah, kemudian Pastor Jill dan para rekannya kemudian pergi ke taman bermain di mana mereka melanjutkan pengamatan mereka, membawa buku catatan dan pensil serta mulai mencatat. Nah, menurut Pastor William Butchill, jika ada keajaiban di dunia ini, keajaiban itu sedang terjadi sekarang. Tapi besok, mungkin kamu akan bangun dan berpikir itu hanya mimpi, bahwa kamu sebenarnya tidak pernah melihat apapun. Tapi jika kamu menuliskannya sekarang, setidaknya kamu akan tahu bahwa kamu tidak sedang bermimpi. Ini adalah pengakuan yang sangat menarik, menurut saya paling menarik yang pernah disampaikan oleh Pastor William Butchill. Kenapa? Nah, disinilah saya akan menjelaskannya. Jadi, penampakan ini ada 2 hari, antara tanggal 26 Juni dan tanggal 27 Juni. Walaupun orang atau banyak sumber yang mengatakan tanggalnya 26, 27 itu yang mana kejadiannya tidak bisa diketahui secara pasti. Cuman di hari pertama, ketika mereka sedang mencatat, ada salah satu murid
dari Pastor William Butchill atau mungkin rekan dari Pastor William Butchill ini membawa obor. Nah, obor ini kemudian dipegang oleh dia, dipegang oleh rekan dari Pastor William Butchill ini, kemudian diayunkan dari kiri ke kanan. Yang mengherankan adalah UFO ini juga ikut berayun, seperti gerakan dari obor yang sedang diayun-ayunkan tadi, seolah-olah berusaha untuk selaras gerakannya dengan gerakan obor. Ini adalah kejadian yang aneh, membingungkan. Mengapa UFO ini harus melakukan tindakan seperti itu? Terpisah dari kejadian yang sedang terjadi di Bawah Naik, ada sebuah kasus di tahun 60-an di Amerika Serikat. Kalau nggak salah tepatnya ada sebuah kasus di tahun 60-an kalau nggak salah di tempat yang namanya Buff Ridge di Amerika, di mana ada sebuah danau yang bernama Danau Champlain di situ, dan di danau ini juga ada legenda monster yang bernama Chappie atau Champy, saya agak kurang kurang ingat namanya. Tapi yang jelas ada sepasang laki-laki dan perempuan yang namanya itu diinisialkan Mike dan Janet. Jadi Mike dan Janet ini suatu malam duduk di sebuah bangku dan di depan mereka ada sebuah danau. Mereka kemudian dihampiri oleh beberapa UFO. Kalau nggak salah, dua UFO ini terbang ke atas, sedangkan satu UFO ini bergerak semakin mendekat ke arah mereka berdua. Ketika UFO ini sudah mengambil jarak dan berhenti di dekat mereka berdua ini, kemudian secara tiba-tiba, Janet ini dalam kondisi linglung atau kondisi mungkin yang disebut dengan trance ya. Sedangkan yang Mike ini kondisinya sedang sadar penuh. Menariknya, ketika Mike ini melihat apa yang dia lihat, dia betul-betul dengan jelas melihat ada dua alien yang ada di dalam UFO yang bisa dia lihat. Begitu herannya dan merasa sangat tidak percaya dengan apa yang dia lihat, Mike ini kemudian tertawa. Saking tertawanya, dia kemudian menepuk kaki kirinya karena dia benar-benar nggak nyangka akan bisa bertemu dengan UFO, bahkan melihat alien yang ada di dalam UFO ini. Kemudian, Mike menjadi agak merinding setelah ketika dia tertawa lepas, menepuk kaki kirinya, kemudian dia sambil berkata, wah aku bertemu dengan UFO, aku nggak percaya dengan apa yang aku lihat. Ternyata alien yang ada di depannya, yang saat itu sejajar dengan pandangan matanya, itu juga melakukan hal yang sama. Sama-sama tertawa lepas, kemudian juga menepuk kaki si alien itu sendiri. Dari sini, Makini kemudian merasa merasa ditiru gitu loh. Jadi ini hampir sama seperti apa yang dialami oleh murid yang mengayunkan obor ketika UFO-nya juga ikut berayun seiring dengan gerakan obor tadi. Nah, ini yang menarik ya, sekali lagi, Father Jill atau Pastor Jill berkata bahwa kalau ini mimpi, setidaknya aku ini sudah mencatat. Dan mungkin dengan catatan ini adalah bukti bahwa barangkali mereka semua tidak bermimpi, walaupun memang susah dipercaya. Karena ada sebuah momen yang sangat aneh ketika pada tanggal 27 Juni 1959, yaitu sehari setelah kejadian UFO yang berayun, UFO ini kemudian datang lagi, tetapi lebih dekat. Kemudian Pastor Jill ini bersama dengan orang-orang lain seperti perawat yang bernama Annie Laurie Borewa dan juga guru rumah sakit Ananias Larata dan bersama orang-orang yang lain penduduk lokal di sana melihat UFO yang berjarak sekitar 90 hingga 150 meter dari jarak mereka. Ini adalah jarak yang sangat terdekat dari jarak yang sebelumnya. Dari kesaksian Pastor William Butchill ini, yang kemudian dicatat oleh pendeta Norman E.G. Goodwell, bahwa UFO ini rupanya memiliki 4 kaki di bagian bawahnya. Jadi ini adalah UFO yang sama, UFO yang memiliki dek di bagian atasnya, dengan orang yang berdiri semacam mengamati para penduduk lokal dari atas sana. Rupanya di UFO ini ada 4 kaki yang sudah menjulur gitu ya, sudah terlihat oleh Pastor William Butchill dan yang lainnya, seperti ilustrasi yang dibuat oleh pendeta Norman E.G. Crodwell ini.
Di dalam ilustrasi ini kita bisa melihat ada benda cakram, kemudian ada UFO kecil-kecil sekitar tiga ya, yang ada di sekeliling UFO yang utama ini. Nah, penampakan UFO yang kecil-kecil ini juga pernah muncul di kesaksian sekolah Ruas Zimbabwe, di mana ada belasan murid mengaku dikontak oleh alien yang mendarat, dan kontak ini dilakukan oleh alien melalui telepati, dan pada kesaksian itu juga terdapat UFO kecil-kecil yang melayang di UFO yang utama. Nah, saya terus terang tidak bisa memastikan apakah itu UFO yang sama dengan yang dilihat oleh anak-anak di Ruas Zimbabwe, tapi yang jelas kita kembali ke sini, dan di ilustrasi ini kita bisa melihat ada empat kaki yang sudah menjulur keluar ya, atau sudah apa ya, sudah keluar ya, standing standing potnya itu ya. Yang menarik adalah sekali lagi ini bagian yang paling anehnya, Pastor Jill dan yang lainnya ini melambaikan tangan kepada para humanoid yang ada di atas deck di UFO mereka, atau di atas deck UFO yang mengangkut para alien tadi. Secara mengejutkan, para alien ini pun juga membalas lambaian tangan mereka. Kemudian diikuti pula oleh teman-teman atau rekan-rekan pastor Jill yang lain, yang satu itu juga heran, loh kok mereka membalas? Mereka pun juga ada yang mengangkat kedua tangan, ada yang melambai-lambai seperti ini. Dan akhirnya semua humanoid yang ada di situ, itu juga turut melambai-lambai. Sampai pada akhirnya ada sebuah cahaya biru yang berkedip di UFO ini. Di ilustrasi ini terlihat ya, ada cahaya ke atas. Ini adalah cahaya biru yang berkedip di atas UFO ini. Setelah cahaya ini berkedip, UFO ini kemudian pergi ke angkasa dan sudah tidak terlihat lagi. Teman-teman, perlu saya terangkan di sini bahwa hampir sebagian besar UFO yang telah mendarat itu mengeluarkan standing pod-nya atau landing pod-nya. Anda bisa cari sendiri, teman-teman bisa cari sendiri kisah-kisah yang hampir sama seperti yang dialami oleh polisi yang bernama Lori Zamora di daerah Socorro. Kemudian juga ada UFO yang dilihat oleh Maurice Mas, di mana ada UFO berbentuk telur atau elips ya, mengeluarkan standing pod atau landing pod. Kemudian juga ada kasus yang luar biasa yang dialami oleh Antonio Villablas, di mana dia diculik di dalam UFO, dan UFO ini berbentuk aneh. Tidak hanya aneh, tapi juga mengeluarkan standing pod atau landing pod ketika UFO ini sudah mendarat. Artinya, kalau kita balik lagi ke ilustrasi ini, rasanya UFO ini sempat mendarat. Harusnya ya, harusnya UFO ini sempat mendarat. Dan orang yang telah menyadarkan saya adanya standing pod ini adalah Mas Dwinanto, yang di video terakhir kami sudah ngobrol panjang lebar tentang UFO yang ada di Brasil di Varginha. Dari obrolan kami, kemudian tiba-tiba saja nyambung ke Father Jill ini, dan kemudian beliau mengatakan kalau UFO yang sedang mengeluarkan standing pod ini artinya UFO ini sudah mendarat. Dan perlu teman-teman tahu, UFO ini ada di Buanai di hari terakhirnya dalam durasi waktu yang sangat lama. Setahu saya tercatat sekitar 4 jam UFO ini tuh menggantung di situ. Pertanyaannya, apakah benar-benar UFO ini menggantung ataukah sudah mendarat? Yang unik berikutnya adalah Father Jill dan yang lainnya sempat melihat UFO ini. Sudah melihat UFO ini, tapi mereka kemudian melakukan kegiatan seperti biasa. Masuk ke dalam rumah, beristirahat, mandi, makan, kebaktian gereja, kemudian keluar lagi, ya UFO ini masih ada gitu. Tidakkah teman-teman curiga? Barangkali itu adalah ingatan yang memang ditanamkan oleh para alien ini ketika mereka sebenarnya sudah mendarat di daerah Buanai. Jadi mereka menanamkan ingatan palsu mungkin kepada William Butchill, kepada Pastor William Butchill, dan juga kepada puluhan warga yang ada di sana. Seolah-olah mereka semua merasa hanya kami melakukan tindakan yang biasa, seperti mandi, makan, tidur, istirahat, kebaktian gereja. Kemudian begitu kami keluar, UFO ini masih ada di situ gitu.
Harusnya mereka kan merasa aneh ya. Harusnya mereka merasa aneh dengan penampakan UFO yang ada di situ dalam waktu yang sangat lama. Itu juga yang disampaikan oleh Mas Dwinanto. Apakah para alien itu memberikan ingatan palsu kepada Pastor William Kuchil? Karena UFO ini sebenarnya sudah mendarat, terbukti dengan adanya landing pod dalam ilustrasi ini, tapi mereka kok rasanya melakukan aktivitas normal seperti biasa. Ini adalah hal yang sangat-sangat menarik dari kasus Pastor William Kuchil. Kalau teman-teman mungkin merasa agak bingung dengan pendapat saya mengenai ingatan yang sengaja dimasukkan oleh alien atau UFO ke dalam manusia, ada sebuah kesaksian yang menarik yang kebetulan juga sudah saya posting di video ini, yang kebetulan juga sudah saya sampaikan di channel ini dengan judul Ingatan yang Ditukar. Singkat cerita, ada seorang laki-laki yang saat itu kedatangan temannya. Nah, temannya sedang curhat kejadian di Tangerang sekitar tahun 2013-an. Jadi nggak terlalu lama. Kejadian di Tangerang, kemudian di tengah asiknya mereka ngobrol, mereka melihat ada UFO berwarna biru terbang dan kemudian menembakkan sinar biru ke arah mereka berdua. Menurut saksi mata, pada wawancara yang pertama, dia bilang ke saya bahwa dia masuk ke dalam rumah, ke rumahnya dia sendiri karena takut. Sementara temannya yang tadi curhat, itu langsung naik motor kemudian kabur. Kayaknya pulang ke rumahnya sendiri gitu. Nah, kemudian saya di wawancara pertama itu tanya kepada si narasumber ya, saya tanya, apakah kalian nggak pernah membahas kasus itu lagi setelah pertemuan yang berikutnya? Dan kalau misalkan Anda kembali ke rumah, itu rumah siapa? Saya bilang seperti itu. Itu rumah ibu saya. Kemudian saya tanya, Anda langsung masuk ke rumah, itu siapa yang menutup pintu pagar? Ini kan sebuah tradisi yang dilakukan oleh kita, terutama seorang anak ya, yang masih tinggal bersama orang tua, eh untuk menutup pintu pagar gitu loh. Ngomong-ngomong, dua orang ini saat itu usianya sudah mahasiswa ya, usia mahasiswa sekitar 20-an tahun gitu. Terus gitu saya tanyakan, siapa yang menutup pagar gitu. Dia juga heran juga, iya siapa yang menutup pagar ya. Yang lebih mengherankan lagi, ketika mereka itu sudah melihat kejadian itu, mengalami kejadian itu, besok-besoknya ketemuan lagi, nggak ada yang bahas gitu, nggak ada yang bahas kejadian yang mereka alami. Akhirnya, teman-teman, setelah wawancara saya yang pertama dengan dia, dia kemudian berinisiatif untuk menemui temannya dan menanyakan apa yang terjadi saat itu. Dan rupanya ingatan temannya sama sekali berbeda dengan ingatannya. Menurut temannya, ketika UFO itu muncul, UFO itu sebenarnya dekat. Padahal saksi mata yang asli yang ngomong ke saya, itu ngomong UFO itu jauh. Nah, sedangkan temannya ngomong UFO ini dekat. Kemudian memancarkan lampu berwarna biru dan saksi mata yang tadi saya wawancarai itu kembali ke rumah. Kemudian balik lagi dengan membawa kamera Nikon, Nikon P series. Dan asal teman-teman tahu, saksi mata yang awalnya cerita ke saya, dia bilang seperti ini. Saya tidak pernah menceritakan pada siapapun tentang kamera Nikon yang saya punya. Seandainya teman saya itu cerita bahwa saya membawa kamera Nikon saat itu, ceritanya valid. Karena saya nggak merasa pernah cerita ke siapa-siapa saya punya kamera Nikon P series seperti itu. Jadi ya ada dua ingatan yang memang ditukar atau mungkin diganti dari fenomena UFO ini. Itu yang poin yang paling aneh dari kasus Father Jill di Bonai. Ya mungkin tadi itu adalah spekulasi kami berdua lah ya, Mas Dwinanto dan saya. Terutama Mas Dwinanto yang pertama kali men-trigger saya untuk membahas ini ya, membahas apa sebenarnya yang terjadi di Bonai. Itu menarik sekali ya. Karena aneh loh, ada UFO di situ, kemudian orang-orangnya ya kebaktian gereja, makan, minum, kemudian oh UFO-nya masih ada loh seperti itu. Kemudian mereka ada dada-dada seperti ini.
editnya juga dada-dada gitu, kemudian pergi, udah selesai. Menurut saya ada sesuatu yang aneh, dan thank you Mas Junanto sudah diingatkan pada saya tentang detail-detail yang penting seperti ini. Nah, ada satu hal yang kejadian yang menarik juga. Jadi di malam yang sama, di tanggal 26 tadi itu, ada UFO yang melintas berbentuk seperti bola rugby dengan tiga cincin. Nah, ini adalah ilustrasi yang saya buat. UFO ini melantak, UFO ini melintas di atas pantai Giwa, Papua Nugini tahun 1959 di malam yang sama, sekitar mungkin 26 Juni ya. Dan ini adalah penampakan UFO yang mirip dengan penampakan UFO yang ada di Millbrook, New York tahun 1953, di mana ada saksi mata yang melihat ada UFO berbentuk elips dengan empat cincin. Ini menarik ya, walaupun jumlah cincinnya beda, tapi ada UFO seperti ini sangat menarik. Apakah yang dialami oleh Father Jill dan puluhan jemaatnya ini merupakan sebuah kunjungan yang biasa saja, sebuah UFO yang kemudian terlihat beberapa awaknya sedang standing di situ, dan para awaknya ini kemudian melambaikan tangan sebagai bentuk balasan para warga atau para jemaat dari Father Jill yang telah melambaikan tangan terlebih dahulu. Kalau menurut saya pribadi, ini lebih dari sekedar itu ya. Ini ada sesuatu yang rasanya boleh saya sampaikan sebagai sesuatu yang mencurigakan. Karena sekali lagi, standing pot dari UFO ini keempat-empatnya sudah keluar. Ini menunjukkan biasanya UFO yang seperti ini sebenarnya dia sudah mendarat. Dan tadi juga sudah saya berikan beberapa contoh kasus-kasus UFO yang ingatannya ini kemudian menjadi ditukar atau tidak seperti yang mereka ingat. Tidak seperti yang mungkin seharusnya mereka hanya sekedar melihat UFO berupa bola api atau piring terbang atau mungkin UFO yang berbentuk segitiga. Sebenarnya tidak hanya sekedar itu. Ada hal yang lain lagi yang para saksi mata ini tidak tahu, dan itulah yang saya amati dan saya temukan dari kasus Father Jill dan para pengikutnya di Bohanai. Sebenarnya kalau Mas Dwi tidak ngomong ya, saya mungkin tidak akan notice ya. Nah, ini menariknya pembahasan topik-topik UFO. Ada sesuatu hal yang sekiranya kita anggap biasa, ternyata tidak biasa. Saya Muhammad Reza Wardana dari Close and Contact, dan kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya.